Apakah Lombok Timur hanya dijadikan sebagai lumbung suara dengan memanfaatkan jumlah DPT-nya? Bayangkan, harga pupuk tetap melejit, permasalahan sampah di mana-mana, tambang galian C di mana-mana merusak, problem sengketa lahan di mana-mana, stunting, angka putus sekolah, angka harapan hidup, buruh imigran yang dari tahun ke tahun tidak pernah diatensi dengan baik oleh pihak pemerintahan. Sekarang adalah momentum pilkada, di mana ada 5 paslon yang mencalonkan diri sebagai Bupati Lombok Timur. Banget loh kesadaran buat pemilihan itu, jangan sampai ada yang nggak nyoblos atau golput ya bahasanya. Terus apa ya, kayak kita pertama ya harus ada pendirian dalam anak muda ini. Kedua harus ada pilihan. Ini pemimpin, ini masa depan daerah kita untuk 5 tahun ke depannya. Kita sebagai mahasiswa harus dewasa dalam menyikapi dan menanggapi sebuah pilkada, pilihan mana yang baik untuk bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi berdampak bagi banyak orang. Jadi kita harus sebagai mahasiswa itu harus bisa menentukan mana sih dari pilkada ini pilihan yang terbaik untuk masa depan kita. Harus melihat, menganalisis atau terjun juga di pilkada, karena bukan sih ikut jadi calon, tapi harus melihat bagaimana situasi pilkada, karena memang mahasiswa ini kan sebagai agent of change of control. Nanti kan misalnya terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah, kan ujung-ujungnya mahasiswa juga yang akan melakukan aksi untuk perbaikan tersebut untuk masyarakat. Biaya kampanye kayak apa ya, 2 nomor khususnya terkhusus ya untuk calon gubernur, nomor urut 1 sama 2 itu kan ya bisa dibilang itu nggak mungkin banget ya buat segitu biaya kampanyenya. Nomor urut 3 itu kan lumayan gede ya. Itu masuk akal sih menurut saya kemarin sempat dengar untuk setingkat kabupaten aja itu buat banner doang tuh habis hampir 200 juta. Ini setingkat gubernur satu provinsi, nggak mungkin dong 135 itu habis cukup buat kampanye seprovinsi gitu. Itu sih. Apa ya, dalam pilkada nih ya, yang sering terjadi itu ada yang namanya nyogok dalam pilkada atau apa namanya ya, money politik. Nah, itu sangat tidak wajar atau tidak mencerminkan seorang mahasiswa ya, di mana suara kita bisa dibayar hanya dengan amplop 100.000 yang bisa kita habiskan dalam sejam ya. Namun itu bisa merusak kita sebagai mahasiswa dan merusak. Ya memang itu tidak berdampak jika dilakukan oleh satu orang. Namun bagaimana jika dilakukan oleh lebih dari 100 orang? Namun itu pasti berdampak bagi bangsa, apalagi Indonesia. Membangun diskusi publik gitu, karena memang pemuda kan secara pemikirannya ingin mengetahui bagaimana visi misi dari sang calon dan lain-lain. Ada beberapa yang tahun maksud saya gubernur yang periode sebelumnya yang menjabat lagi, wakilnya nyalon lagi, terus gubernurnya nyalon lagi. Jadi menurut saya itu sebuah seru ya, pesta masyarakat, karena suaranya terbagi menjadi 3 calon, ada Pak Lalu Iqbal, Pak Zul, sama siapa lagi tuh? Bu Rohmi. Ibu Rohmi. Orang-orang kan anak muda terutama. Anak muda kan lebih ke media sosial ya. Ini main media sosial. Jadi makanya sekarang banyak insight itu yang diambil tuh dari anak muda. Bukan yang orang-orang tua yang ngomong dari rumah ke rumah itu. Kalau media sosial itu sangat penting di era kampanye ini ya. Mari kita flashback ke pemilihan presiden sebelumnya, di mana siapa yang paling bijak atau paling bagus cara bermedia sosial, pasti dialah yang menang. Ya
mensejahterakan rakyat. Mensejahterakan itu banyak sekali ya, umum sekali. Ya, mensejahterakan rakyat. Pemimpin kita yang akan datang ini bisa menyuarakan apa saja program kerja yang belum terlaksana, apa saja cita-cita dari rakyat yang tidak terdengar selama ini, mungkin dari rakyat kecil atau pedesaan yang belum tersampaikan atau belum terwujudkan, inspirasinya bisa diterapkan atau dihilirisasi lah dari pemimpin saat ini. Melaksanakan jabatannya sesuai yang apa yang harus dilakukan, jangan, dan juga tidak usah lah ada politik dinasti seperti itu. Itu sih. Apapun itu calon gubernur dan wakil gubernurnya yang naik nanti, saya harap bisa memegang tanggung jawab sebagai pemimpin dengan sebaik-baiknya, melihat kondisi daerahnya yang dipimpin selama 5 tahun ke depan. Jadi, kesimpulan dari wawancara yang kami lakukan pada mahasiswa bahwa pada kalangan muda dan masyarakat harus bisa memilih pemimpin yang terbaik untuk mewujudkan Indonesia emas. Dan teruntuk kepada calon bupati dan gubernur harus bisa menyuarakan program kerja yang belum terlaksana serta cita-cita dari masyarakat yang belum direalisasikan. Penerapan demokrasi dalam Pilkada 2024, mahasiswa diberikan kebebasan dalam memilih calon pemimpin yang akan datang, sehingga mereka memilih calon pemimpin berdasarkan kriterianya, bukan berdasarkan dari pihak orang lain atau pasangan dari orang lain. Jadi harapannya di sini semoga pemimpin-pemimpin yang dipilih bisa mensejahterakan NTB untuk 5 tahun ke depan, dan semoga program-program yang divisi-misikan bisa diterapkan dengan sebaik mungkin. Dan harapannya untuk Pilkada 2024 ini semoga berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan kita.